membangun konsolidasi kembali pada basis-basis yang kita miliki. Terutama ini kalangan kiaiin dan kiayat, ya, yang juga kita miliki seperti yang pernah kita bangun. Saya nyebutnya itu komitmen 98, semangat 98 ketika PKB didirikan. Saya yakin masih ada orang-orang yang masih setia. Masih. Kalau saya boleh meminjam ayat, masih ada rijalun sadaku ma'ahadu alaihi wa ma baddalu tabdila. Orang-orang yang masih memegang teguh apa yang mereka komitmenkan, ahadu alaihi, dan tidak melakukan perubahan-perubahan. Wa ma baddalu ahdahu, tidak mengubah janjinya. Artinya dan sekali PKB tetap PKB. Wala ghayyaruhu, dan tidak mengubah. Wala naqaduhu, dan tidak bangkitkan. Ini tidak membatalkan janjinya itu. Saya yakin masih ada. Banyak. Cuman ada yang masih disembunyikan. Kalau bahasa anunya masih ikhfa. Masih ikhfa itu belum dikeluarin. Ya, belum izhar. Kalau bacaan Qur'annya itu masih di ikhfa, ya. Tapi ada juga yang sudah tidak lagi berpegang. Kenapa? Saya melihat banyak kiaiin kiaiyat yang sudah mulai kehilang kesadaran politiknya. Mulai kesadaran politiknya hilang, bahwa politik nggak penting. Kiai itu yang penting ngaji, yang penting dakwah, yang penting itu baca doa, yang penting itu jumpa jampe, yang penting itu sembur menyembur. Ya, politik tidak penting. Padahal politik, semua hal itu ditetapkan melalui keputusan politik. Undang-undang, keputusan politik, kebijakan, keputusan politik, ya, aturan-aturan, keputusan politik, calon presiden, wakil presiden, keputusan politik. Ya, rakyat itu tidak menentukan, cuma memilih yang sudah ditentukan melalui keputusan politik. Karena itu maka kiai dan kiaiyat sudah tidak lagi memberikan warna politik, ya, warna keagamaannya sudah hilang. Ini yang dulu oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dikatakan, beliau mengatakan laqad dha'ufat ar-ruhud diniyatu fil alami siyasi al-indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Laqad lemah, telah lemah jiwa keagamaan, ar-ruhud diniyah, ya, fil alami siyasi al-indonesi, di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan akhir-akhir ini hampir mati. Itulah sebabnya dulu PKB didirikan, ya, untuk apa? Untuk memberikan warna supaya perpolitikan Indonesia di dalamnya ada ruhud diniyah, ada jiwa keagamaan. Dan juga untuk waktu itu kaum Nahdliyin itu waktu itu ada di mana-mana, tidak kemana-mana, ada di mana-mana, sehingga itu tidak jelas, tidak ada wadahnya, ya. Saya nyebutnya waktu itu NU itu kayak penyu. Tahu penyu itu? Penyu itu telurnya halal, penyunya haram. Artinya apa? Umat NU itu diambili oleh segala macam partai, tapi pemimpinnya haram.
tidak diambil, dimarginalisasi. Oleh karena itulah, supaya warga-warga NU itu ada wadahnya, ada tempat menyalurkan aspirasinya, dibangunlah namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ini untuk mewadahi orang NU itu loh. Ini makanya disebutkannya PKB itu adalah matiyatun nahdhiyin, kendaraan politiknya orang NU. Sebab kalau dia ikut ke partai lain, itu dia ikut kendaraannya orang lain, ya kan? Makanya disediakanlah ini. Nah sekarang masih banyak yang berkeliaran di mana-mana. Nah, kita bangun lagi seperti tahun 98. Kita kembalikan semangat 98. Jadi supaya mereka balik lagi. Disinilah tempatmu, tempat kalian, ya, untuk kita berkiprah dalam membangun, memberikan kontribusi terhadap kehidupan bangsa. Dan Kiai juga sekarang ini saya amati sudah terpecah-pecah. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu sudah tafarruq wal ikhtilaf. Tafarruq itu visa-visa dan berselisih-selisih. Tidak ada satu visi, tidak ada satu pendapat. Nah, menggambarkan ikhtilaf itu, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bi ansar kullu wahidin minhum raisan fi baladi. Masing-masing jadi pemimpin di negara masing-masing. Sumakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Bi ansar kullu wahidin minhum yadda'i anu 'alal haq wa ikhwanahu 'alal batil. Mereka mengaku bahwa dirinya yang benar, yang lain batil. Jadi ini kiai-kiai ini sudah masing-masing sendiri-sendiri dan mengaku paling benar, dan tidak ada koordinasi, atau bahasa sekarangnya itu tidak ada konektivitas antara satu kiai dengan yang kiai yang lain. Sekarang, oleh karena itu kita sekarang membangun kembali konektivitas kiai ini. Ya, kata Imam Fakhrul Razi, "Lau ansabta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufuna bihadhis sifat." Kalau kalian perhatikan ulama kita sekarang itu seperti itu. Raisan fi baladin, masing-masing sendiri. Saya bilang itu zamannya Imam Fakhrul Razi, tapi zaman sekarang lebih jelek dari itu. Bukan raisan fi baladin, bukan jadi kepala atau pemimpin di satu negara, tapi bahkan di provinsi-provinsi, bahkan juga di kabupaten-kabupaten, bahkan raisan fi qaryatin, bahkan di kampung-kampung. Bahkan raisan fi ma'hadin, rais di masing-masing pondok sendiri-sendiri saja, nggak ada komunikasi. Bahkan banyak pondok sekarang raisnya beberapa, artinya tidak satu pemimpin dalam pondok ini. Ini bahaya ini kalau kita biarkan. Karena itu kita bangun kembali konektivitas ulama, kiai-kiai, dan kita bersama-sama, saya ajak kembali kumpul lagi di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Ini tempat kalian ini. Jadi saya ingatkan itu.